pertama, kalian harus lost kontak sama siapa? Oke, lanjut. Yang pertama, kalian harus lost kontak sama mantan kalian. Yang pertama, kalian harus blibet gitu mulutnya. Halo guys, matur nuwun wis ngeklik video iki. Kali ini aku mau sharing lagi ke kalian tentang gimana aku bisa move on dari mantan-mantan aku. Sebenarnya males banget sih buat ngebahas mantan, ngebuka luka-luka yang lama gitu kan. Karena kan udah tinggal disimpan aja dalam hati gitu ya. Tapi demi kalian dan demi teman-teman aku, halo. Kali ini aku mau ngasih tips-tipsnya ke kalian. Sebelum aku masuk ke tips-tipsnya, aku mau cerita dulu. Kalau dulu tuh aku juga pernah di posisi kalian yang galau-galau, yang melo-melo, ngedengerin lagu-lagu Rosa gitu ya. Tapi kalian nggak perlu stuck in here, nggak boleh berhenti di situ gitu. Kalian harus ngelanjutin hidup kalian gitu ya. Gimana caranya? Check it out. Yang pertama, kalian harus lost kontak sama mantan kalian. Even itu WhatsApp, kalian bisa hapus nomornya, atau Instagram, Twitter, kalian bisa unfollow dia. Pokoknya apapun yang berhubungan sama mantan kalian, udah hapus aja nomornya, nggak apa-apa. Dengan cara kalian menghapus sosial media yang berkaitan dengan mantan kalian tuh udah kayak nyelamatin diri kalian dulu gitu, nyelamatin hati kalian dulu gitu loh. Kayak kalian udah nggak tahu lagi update terbaru tentang dia, nggak bisa stalking dia lagi, which is itu tuh lebih baik. Itu tuh baik banget buat kesehatan mental kalian gitu loh. Jadi kalian nggak usah tahu lagi instastory dia atau WhatsApp dia kayak gitu-gitu guys. Jadi ya udah bodo amat aja. Yang kedua, kalian harus mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi dulu tuh emang salah aku banget sih guys. Jadi aku dulu pernah deket sama orang terakhir ya, ini mantan aku yang terakhir. Aku lama banget move on-nya. Karena ya salah satunya ini, aku tuh jarang banget ibadah. Ini salah banget sih guys, karena emang nggak patut dicontoh juga. Allah juga malas gitu ya nolong aku. Jadi ya udah, ini adalah tips yang paling penting. Jadi kalian harus mendekatkan diri sama Tuhan. Kalian pas masih pacaran, kalian lupa sama Tuhan, tapi balik lagi sama Tuhan tuh ngemis lagi sama Tuhan tuh, Tuhan tuh seneng banget guys. Jadi aku pernah dengar quotes, kalau kalian merangkak ke Tuhan, satu kali ngerangkak ke Tuhan, Tuhan tuh akan berlari ke kalian gitu loh. Tips yang ketiga adalah bersyukur. Jadi kalian itu harus bersyukur sama Allah, karena Allah tuh masih sayang banget sama kalian. Allah tuh masih nyelamatin kalian dari hati yang salah. Yang mungkin ini adalah salah satu doa dari kalian yang Allah kabulin gitu ya. Kalian pernah gak sih doa ke Allah minta yang terbaik? Nah, ini adalah salah satu jawabannya. Mantan kalian bukan yang terbaik buat kalian guys. Jadi Allah nyelamatin kalian biar kalian tuh lepas dari mantan kalian, karena mantan kalian ya bukan yang terbaik untuk kalian gitu loh. Jadi kalian bersyukur aja. Mungkin kalian sekarang lagi mikir, aku kok dikasih cobaan berat banget ya, kayaknya aku yang paling malang di seluruh dunia. Aku juga dulu mikirnya kayak gitu guys, kayak aku tuh paling tersakiti di seluruh dunia gitu loh. Tapi banyak banget yang lebih sakit dari kalian guys. Kalian lihat aja di sekitar kalian. Jadi kalian harus banyak bersyukur sama banyak berdoa sama Allah. Yang keempat adalah hargai diri kalian. Kalian tuh punya harganya sendiri guys. Jadi kalian jangan ngemis-ngemis ke mantan kalian buat balikan, buat aku masih sayang sama kamu. Itu jangan banget guys. Kayak kalian gak ada harga dirinya, apalagi yang cewek nih ya. Jangan sampai kayak gitu guys, karena kalian nanti bakal malu sendiri kalau kalian udah sadar kalau kalian nggak bucin lagi sama dia. Jadi intinya kalian harus hargai diri kalian. Yang kelima adalah sabar. Ini adalah salah satu kunci juga yang penting di tips-tips aku. Kalian harus sabar guys. Semua yang Allah kasih ke kita itu pasti ada fasenya, pasti ada masanya gitu loh. Kalian gak bakal stuck di posisi ini terus. Kalian tuh pasti bakal bahagia. Aku yakin itu, kalian pasti bakal bahagia. Kalau kalian mau berusaha, kalau kalian mau berdoa, bertawakal sama Allah, kalian pasti bisa
bahagia gitu loh. Jadi kuncinya adalah sabar. Even mantan kalian udah punya pacar baru atau update lagi di instastory dia, kalian harus sabar aja guys. Dan balik lagi ke poin nomor 4 tadi, hargai diri kalian. Tips yang keenam adalah percaya bahwa banyak banget yang sayang sama kalian. Contohnya kayak keluarga kalian, teman-teman kalian, saudara kalian, sahabat-sahabat kalian, kayak gitu. Jadi masih banyak banget yang sayang sama kalian tuh, masih banyak, gak cuma mantan kalian doang gitu loh guys. Yang ketujuh adalah bangun dan lanjutin mimpi kalian. Kalian tuh pasti punya mimpi kan, nanti besar kalian mau jadi apa, kayak gitu. Jadi kalian gak harus stuck di situ terus. Kalian mau sampai kapan? Kalian harus sadar gitu loh, kalau kalian tuh punya orang-orang yang harus kalian banggain di kemudian hari. Cuma nangisin mantan kalian aja guys. Tips yang ke-8, kalian harus mengisi waktu-waktu luang kalian dengan hal-hal yang positif. Contohnya nih, kalau kalian hobi traveling gitu, kalian ya bisa traveling, ngajak teman-teman kalian buat ngisi waktu luang kalian. Atau kalian yang hobi make up, kalian bisa kembangin bakat kalian buat jadi MUA, kan lumayan ya guys dapat uangnya, daripada kalian mikirin mantan kalian terus yang gak ada gunanya. Pokoknya kalian harus ngisi waktu luang kalian tuh dengan hal-hal yang positif. Dan tips yang terakhir adalah mencari cinta yang baru atau orang yang baru. Emang ini susah banget guys. Aku pun move on tuh 3-4 tahun gitu, lama banget ya. Iya guys, jadi aku tuh move on 3-4 tahun gitu, karena aku nggak tahu. Caranya move on yang cepet tuh, aku nggak kepikiran sampai ke sana. Buat googling tuh aku otak aku tuh udah buntu, udah dia aja tuh isinya. Astagfirullahaladzim, Putri. Jadi ini tuh tips yang paling susah menurut aku, karena buat mencintai hati yang baru, buat menemukan hati yang baru tuh butuh proses banget. Tapi kalian harus tetap berusaha, walaupun susah. Aku yakin itu bisa, aku yakin kalian bisa buat nemuin orang yang baru lagi, orang yang lebih positif lagi, orang yang bisa bikin kalian lebih dewasa lagi. Nah oke guys, tadi itu adalah tips-tips dari aku buat move on dari mantan kalian, yang mungkin kalian bisa coba ke kehidupan kalian supaya kalian bisa tetap bangkit, ngelanjutin mimpi kalian, nggak terus stuck di situ mikirin mantan kalian terus yang nggak berguna gitu ya. Jadi kalau kalian merasa video aku bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian. Dan ingat apa kata aku, sharing is caring. Jadilah orang baik dimanapun dan kapanpun, dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. See you on my next video. Bye-bye.